Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam kegiatan diskusi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun rangkaian kegiatan kali ini yaitu satu, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh saya sendiri, dan yang ketiga adalah refleksi dari Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang Beliau mendapatkan dan masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa suatu apapun. Selanjutnya, salawat dan salam kita berikan kepada Junjungan yang Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam tangan beliau dan mendapatkan kemuliaan yang kiamat. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pada pagi hari ini insya Allah akan kita laksanakan diskusi tugas CGP angkatan 10. Di awal ini hanya sekedar tugas, cuman mari sama-sama kita laksanakan yang kita jawab dan sebisa mungkin kita laksanakan juga kelas masing-masing. Karena setelah saya pelajari sedikit tentang CGP ini ya, sebenarnya itu juga aktivitas kita yang kita laksanakan setiap kali kelas. Yang apalagi untuk kelas 1 sama kelas 4 yang sudah primer, inilah tahap awal kita masuk di kelas itu. Karena dalam tahap ini, disinilah nanti kita akan membuat kesepakatan kelas yang pertama. Kemudian mungkin juga kalau dulu berupa 13 kesepakatan kelas itu mungkin kita sebut dengan peraturan kelas. Jadi yang berbeda nama. Kalau di kemudian itu namanya kesepakatan kelas. Dan cara pembuatannya juga, kalau yang kemarin-kemarin kita lakukan sendiri sebagai seorang guru, kalau untuk di sini kita harus berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan siswa, dengan pimpinan, ya, kita sesuaikan dengan lingkungan kelas masing-masing. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini dapat memotivasi kita semua, sama-sama kita bergerak maju, sama-sama kita berubah demi kemajuan, ya. Tentu yang pertama kita ubah dulu mindset pada diri kita sendiri, ya. Semua itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada keinginan kita untuk bergerak, ya. Kalau ada tidak ada keinginan kita untuk berubah, juga tidak akan terlaksana. Saya pribadi sebagai pimpinan, saya mendukung sepenuhnya kegiatan apapun yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Insya Allah saya mendukung demi kemajuan dan keberhasilan kita bersama, apapun itu, ya. Dengan catatan mari sama-sama sebelum semua itu kita kerjakan, kita diskusikan bersama, kita rancang bagus-bagus, kita pilih, kita cari mana manfaatnya dan mana mudaratnya. Kalau bisa kita perbaiki manfaatnya, jadi kita laksanakan di lingkungan kita. Itu kami harapkan kepada ibu, bapak, juga Pak Suparman sebagai CGP kita dari 15 ini karena satu-satunya, ya. Mari kita laksanakan semua ini dengan penuh tanggung jawab dan disiplin baik waktu tentang itu dari saya. Kedepannya bersama-sama kita laksanakan dengan sesuai dengan aturan yang ada dan
Baik, Bapak Ibu yang terbaik, Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Kita boleh saja acara kedua yaitu sesi diskusi khusus di sini tentang memperluaskan pemahaman tentang budaya positif. Alangkah pentingnya budaya positif itu jika kita laksanakan di sekolah kita sebagai acuan atau bagian daripada tujuan kita adalah menciptakan sekolah yang ideal, sekolah yang menjadi impian masa depan. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep. Satu, konsep disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Tiga, posisi kontrol seorang guru. Empat, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah perubahan perilaku peserta didik. Jadi ada 5 poin atau 5 konsep penting yang akan kita sama-sama diskusikan pada hari ini. Jadi secara umum makna disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif pada anak dapat diterapkan dengan cara menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sebagai peserta didik. Nah, Bapak Ibu, dalam poin kedua tadi memahami motivasi perilaku. Setiap anak dalam bertingkah laku itu tentu memiliki motivasi atau alasan atau dasar. Ada 3 motivasi di sini, yaitu 1, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jika anak kita hari ini rajin, itu bisa jadi karena takut kena hukum. Berarti bukan atas dasar kesadaran diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu kebiasaan kita yang sering kita berikan kepada anak-anak berupa apresiasi atau hadiah. Ketika anak-anak mendapatkan nilai 100 dikasih bintang 10. Ketika anak-anak mendapatkan peringkat dikasih hadiah, misalkan berupa uang atau penghargaan lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini untuk poin ketiga ini adalah motivasi internal, datang daripada hati dan kesadaran anak itu sendiri. Guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus menghindari pemberian hukuman ataupun penghargaan yang berlebihan untuk menghindari motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi bisa dikesimpulan Bapak Ibu, kebiasaan kita memberikan penghargaan atau hukuman yang berlebihan itu ternyata bisa berakibat kurang baik terhadap kepribadian anak.
Berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Artinya kita sebagai guru itu memposisikan diri di posisi yang mana. Kita kenal selama ini ada guru yang killer, termasuk berarti sebagai guru penghukum. Menerapkan disiplin kepada anak itu dengan cara mengancam, menekan, memberikan sanksi ataupun hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif kepada anak itu bisa jadi dengan sepertinya kita ini tidak marah sama anak itu. Anak itu kita berikan validasi bahwa anak itu salah, tapi dengan cara yang lembut. Tapi efeknya itu bisa menimbulkan rasa kebersalahan pada diri anak tersebut. Itu berarti di posisi kedua. Dan posisi ketiga itu sebagai teman. Kita selama ini mungkin saya sendiri sering memposisikan saya sebagai teman ketika saya melakukan pendekatan terhadap anak murid saya sendiri kan. Selanjutnya sebagai pemantau, di sini kita tidak begitu intens ya, tidak begitu rapat dekat dengan anak, tapi kita memantau perilaku anak dari jauh lah, katakan seperti itu. Kita lihat apa kegiatan anak, apa perilaku anak, adakah perilaku anak yang menyimpang. Kita kadang-kadang kita melakukan pemanggilan jika perilaku anak itu sudah jauh menyimpang daripada budaya positif tadi. Dan yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dalam IKN aplikasi kurikulum mereka itu tentu sudah belajar menjadi guru yang menduduki posisi sebagai manajer. Dan di sini sebagai manajer itu adalah posisi yang sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan, Bapak Ibu. Kenapa posisi manajer dianjurkan kepada seorang guru dalam melakukan atau menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik? Yaitu satu, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya di sini betul-betul guru itu menjadi tauladan, menjadi contoh sama-sama. Bahkan kita selama ini kadang-kadang merasa lebih daripada anak didik kita. Kita hanya memerintah, saya pribadi seperti itu, perintah anak mengutip sampah, tapi kita sendiri pun cuma berdiri tegak. Ternyata itu adalah hal yang tidak baik atau tidak cocok dengan posisi seorang manajer. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Di saat kita menangani suatu masalah yang terjadi pada peserta didik, kita melakukan pemanggilan dan menunjukkan anak itu seolah-olah kalau dulu dikatakan menginterogasi. Sekarang pun mungkin sama demikian, cuma dengan cara yang berbeda. Kita persilahkan anak itu untuk mempertanggungjawabkan. Kita tidak langsung menjatuhkan vonis atau hukuman, tapi kita mempersilahkan kepada anak itu untuk mengingat keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Karena keyakinan kelas itu berasal daripada keinginan tentang sekolah, gitu kan? Itu keinginan anak tentang kelas mereka. Jadi kalau mereka melanggar keyakinannya, kita kembalikan lagi tentang keyakinan kelas tadi, sehingga mereka akan sadar. Dan kita minta atau kita persilahkan untuk mempertanggungjawabkannya. Yang poin ketiga, alasan kita kenapa harus memposisikan diri sebagai manajer adalah mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid itu kita biasakan, kita ajari untuk biasa mandiri, termasuk mengelola pribadinya sendiri. Mereka akan mampu bertanggung jawab sendiri dan mencari solusi sendiri. Jadi mereka melakukan disiplin positif itu berdasarkan kesadaran diri anak itu sendiri, bukan karena paksaan ataupun penghargaan ataupun hukuman dari guru atau kepala sekolah.
Selanjutnya Bapak Ibu, posisi manajer membangun disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti kita membahas juga tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahap nanti akan kita sampaikan ya. Poin keempat ini adalah perbuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif sehingga mudah diingat, dipahami, dan diterapkan oleh semua warga sekolah. Ini pun Bapak Ibu ada langkah-langkahnya juga, salah nanti kita bahas juga Bapak Ibu. Selanjutnya ini poin kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini diusahakan dianjurkan sebelum guru menguasai teknik ini. Penerapan segitiga restitusi itu adalah 3 langkah. Kenapa dikatakan segitiga? Karena segitiga karena di sini ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik yang melakukan penyimpangan perilaku. 3 langkah tahapan restitusi itu antara lain: 1, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memanggil anak ke dalam ruangan kita, misalkan kita panggil, kita tanya anak itu, anak tahu nggak kenapa Ananda dipanggil ke ruangan ini? Mungkin anak mau jawab, tahu Pak, mungkin kan saya tadi telah melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas sekolah atau sering tidak mengerjakan tugas sekolah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu kita langsung marah, kita polisi, apa kamu nggak mengerjakan? Kamu mau di apa? Makanya kamu harus mengerjakan, tidak boleh lagi apa malas-malasan. Nanti kalau kamu mengulangi hal itu akan Bapak berikan sanksi dan hukuman. Zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi dalam langkah-langkah restitusi ini. Kemudian Bapak Ibu, langkah kedua itu menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi memvalidasi tindakan yang salah, yaitu ini. Kita sampaikan pada anak itu. Jadi kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan sekolah? Kita sampaikan tanya gimana supaya anak sadar. Mungkin anak itu menyampaikan alasan bahwa saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena saya mungkin kebanyakan nonton gadget sehingga saya cepat mengantuk. Kita sambut lagi dengan bahasa yang tidak menjadikan dia, bahkan kita seolah-olah membenarkan tindakan dia itu. Oh begitu, wajarlah kalau begitu kamu tidak mengerjakan tugas karena kamu terlalu cepat mengantuk. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tapi apakah akan selamanya kamu itu tidak mengerjakan tugas? Itu anak akan menjawab, tidak, mungkin Bapak Ibu, saya tidak akan selamanya seperti itu. Saya ingin menjadi anak yang rajin. Ini demikian. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, apakah Ananda ingat dengan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama, yaitu masalah kedisiplinan, yaitu menjaga kedisiplinan. Tentu anak pun akan mengingatnya dan dia mengiyakan. Ya betul Bapak Ibu, selama ini saya telah salah, saya telah melanggar daripada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
Itu adalah menanyakan keyakinan. Dan tahap ketiga itu Bapak Ibu menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menenangkan, memberikan penenangan kepada murid supaya murid itu jangan sampai merasa disalahkan, merasa terbuli, merasa malu dan sebagainya. Yang salah. Nomor satu itu validasi tindakan yang salah, yaitu memahami alasan anak melakukan tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Anak diberikan akses untuk menghubungkan perilaku dirinya dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kemudian dia berubah menjadi orang yang dia inginkan. Dan yang ketiga itu adalah menstabilkan identitas, yaitu proses menstabilkan atau menenangkan pikiran anak agar mampu berpikir rasional untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Jadi Bapak Ibu, sepertinya saya sendiri pun kurang lebih masalah. Anak mana yang mau nurut, manut, taat dan patuh terhadap peraturan sekolah jika tidak disertai dengan paksaan atau hukuman. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya belajar materi tentang budaya positif dan saya praktekkan coba, dan saya juga meminta refleksi daripada anak tersebut, ternyata anak itu begitu respect. Dia merasa terlindungi ketika mereka melakukan kesalahan, tidak dijatuhkan, tidak dibully, dan mereka tidak menjadi korban. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini kan sekilas dulu. Dari sebesarnya barangkali nanti bisa saya jawab. Atau poin mana yang harus saya ulangi? Karena ada dua poin penting, yaitu satu memperkuatkan keyakinan kelas, dan yang ketiga itu penerapan segitiga restitusi itu perlu praktek langsung. Dan juga ada tahapan-tahapan ya, kata-kata yang kalimat-kalimat yang sesuai yang harus disampaikan. Insya Allah saya bantu kita bahas masalah ini. Tapi secara garis besar untuk budaya positif itulah Bapak Ibu 5 konsep penting budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita agar senantiasa sekolah kita menjadi sekolah impian bersama, sekolah ideal yang mampu membawa nama baik pendidikan Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, barangkali ada yang berikan masukan atau kembali Ibu Jensek. Diskusi aja, diskusi. Pas. Ya. Oke, baik Pak. Di sini saya ada sedikit keberatan. Tadi di pembahasan di depan kita harus melakukan pendekatan kepada siswa, seolah-olah siswa itu adalah teman. Nah, di situ terkadang siswa itu berlebihan, terlalu menganggap kita itu benar-benar temannya di lingkungan bermainnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar siswa itu tidak berlebihan menganggap kita itu teman setongkrongannya gitu. Kita kan sering gitu, dia niat gurunya itu dekat, dia tahu masalah anak itu apa. Nah, itu sedikit dari saya. Berikan aplaus dulu kepada Bapak Surya. Terima kasih Bapak Guru hebat dan ganteng. Ini adalah pertanyaan matematik. Pemikiran atau kreativitas kita dalam mengembangkan materi.
Di sini ada 5 posisi kontrol yang selama ini kita tahu ya. Yaitu 1 sebagai penghukum. Itu sudah biasa kita lakukan selama ini. Saya sendiri juga begitu. 2, pembuat merasa bersalah. Sama juga. Ketika level kita lagi normal, lagi hebat, jiwa kita mungkin kita akan memperlakukan anak itu dengan posisi sebagai orang paling hebat. Ketika agak galau hati kita, mungkin kita menjadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah anak. Dan yang paling parah, posisi aku itu adalah sebagai penghukum. Jadi kadang-kadang begitu ya, masalah di rumah kadang-kadang dibuat ke sekolah. Walaupun itu tidak baik sekarang kita sama sama. Dan yang keempat di sini sebagai pemantau, Bapak Ibu. Nah makanya dalam kurikulum terbaru ini kita diperkenalkan dengan posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Dan kita dianjurkan untuk memposisikan diri sebagai manajer. Karena kalau kebanyakan keseringan kita memposisikan sebagai Tuhan, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Surya tadi, anak itu melunja ya bahasanya, melunja. Mereka pun lama-lama akan kehilangan rasa simpati kepada Tuhan kepada kita. Demikian juga dengan sebagai pemantau. Jadi kita belum mampu membangkitkan kesadaran dari dalam diri anak tersebut kalau kita mengambil posisi yang 1 sampai 4 tadi. Makanya di sini kita dianjurkan untuk mengambil posisi sebagai manajer dengan berbagai alasan. Sebaiknya guru memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer. Seorang manajer ini ada alasannya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tidak perlu kita itu menurunkan dan bicara terlalu rendah kali membujuk, tidak. Posisi manajer itu kita sebagai pemimpin, tegas, berarah, tapi tidak kasar. Bisa dikatakan dingin mungkin demikian. Tidak apa-apa. Yang penting kita tidak lari daripada aturan. Yang kedua di sini mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ada perubahan teknik. Zaman dahulu kita selalu mengeluarkan ancaman lah, mengeluarkan hukuman, sanksi, bahkan penghargaan. Toh ternyata penghargaan itu ada sanksi juga Bapak Ibu. Penghargaan itu adalah sanksi atau hukuman bagi anak termasuk itu. Karena akan memponis, akan membuat diri dia itu melakukan sesuatu kebaikan itu atau berbuat positif tadi karena ada embel-embel yang tadi, ada penghargaan, ada takut dapat hukuman. Nah, makanya di sini kita belajar sekarang membangkitkan kesadaran diri anak untuk menyadari atas pentingnya berbuat positif tanpa syarat atau paksaan dari pihak. Itu Bapak Surya, terima kasih ya. Ada lagi yang lain rekan-rekan itu. Berarti gini tadi Pak Surya, kalau kita mengambil posisi kita sebagai teman kan kayak gitu, kita anak-anak itu menunjang, makanya dianjurkan kita sebagai manajer, bukan kita sebagai teman kan gitu. Apanya itu ya? Pikirku tadi kelima-limanya itu harus kita kerjakan, harus diterapkan. 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu ada problemnya, ada kelemahannya, makanya kita dianjurkan untuk menjadi manajer. Itu maksudnya. Ada yang lain? Ya, amin. Nah, ya silakan. Baik, saya akan melanjutkan posisi kita sebagai seorang manajer ya. Artinya kalau ketiga-tiganya itu kita terapkan, itu berarti hukuman ataupun penghargaan itu artinya harus ditiadakan atau bagaimana? Baik, terima kasih kepada ibu kita, ibu senior.
Terus dulu lah ibu kita. Tadi ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari ibu Sejawati. Apakah pemberian hukuman atau penghargaan itu kita berhentikan? Tidak ibu ya, karena di sini itu yang tidak dianjurkan itu memberikan penghargaan atau hukuman yang berlebih. Ya. Jadi kita seperlunya saja, karena seperti kebiasaan kita memberikan hadiah misalkan kepada anak-anak yang berprestasi mendapatkan ranking kelas gitu kan, itu bagus. Tapi harus agak kita kurangi, karena nanti ada dampak negatif daripada kegiatan tersebut. Terima kasih. Berarti harus terukur ya. Terukur, Ibu. Ada batasannya lah. Karena kalau zaman dulu, Kalau dihilangkan Bu, reward itu kan salah satu dari reward ya kan? iya betul. Reward itu kan kalau kita berikan ke anak, karena anak-anak ini kalau bekerja dia mati-matian nggak dapat apa-apa kan juga amal-amal kecewa. Kita kan kalau dihilangkan juga berarti kita memberikan hukuman ataupun penghargaan itu wajar, wajarnya ya, dengan nggak selalu memberikan setiap anak melakukan kebaikan kita apakan gitu. Berarti kan nggak selalu, berarti bisa kita terukur lah seperti apa kira-kira yang bisa kita kasih penghargaan, seperti apa yang kira-kira bisa kita kasih hukuman kan gitu. Kalau penghargaan itu kan Tidak harus dalam bentuk barang kalau menurut saya. ya. Jadi sekarang kita berarti kalau dalam bentuk barang dia yang harus kita sesuaikan. Oh kita tiap hari kasih barang kita juga kasih. Nah jadi mungkin kalau dalam bentuk barang kita bisa berikan secara berjenjang, contohnya bisa kita buat setahun sekali atau setiap 1 semester misalnya. Tapi kalau reward yang berupa penghargaan yang sifatnya dia verbal itu apa sih? Apresiasi ucapan itu bisa kita laksanakan di setiap waktu, setiap detik, setiap saat mungkin ya. Yang kita apakan di sini yang dalam bentuk barang mungkin, yang nampak, yang fisik. Nah itu baru kita nggak bisa lah kita setiap hari seperti itu. Kira-kira contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa dilakukan di sekolah kita real itu seperti apa Tom? Contoh ya. Kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan apa ya? Tadi kan ada pengantar Pak ya. Pengantarnya seperti itu. Sekarang kita buat ya. Restitusi segitiga ini kayak apa? Ini kasih satu. Sophie sering tidak menyelesaikan kerja rumah, berikutnya dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga. Tapi suaranya pada ini pakai ini. atau belum ini? Baik Bapak Ibu, karena ini kelemahan saya seperti Mungkin dideskripsikan aja Pak, karena nggak ada suaranya, jadi dideskripsikan aja apa yang terjadi di situ, permasalahannya apa, bagaimana Bapak mengatasinya. Jadi segitiga restitusi itu terdiri pada 3 langkah, makanya kita sebut sebagai segitiga restitusi. Satu itu tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta langsung menyalahkannya. Bahkan kita memvonis dia sebagai anak yang bandel, apalagi kita langsung menjatuhkan sanksi. Jadi kita panggil anak itu, kita pertanyakan apa
apa yang telah dia lakukan, tentu anak akan menjelaskannya ya. Saya begini Bapak, gitu kan. Itu dalam tahapan, masih dalam tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita seolah-olah ikutlah membenarkan. Oh begitu. Ya, pantas aja lah kalau kayak gitu kan. Atau misalnya anak itu kelahi, ya pantas lah gitu kan. Siapa sih yang nggak akan marah gitu kan kalau diganggu seperti itu? Mungkin bapak sendiri akan marah. Itu adalah tindakan memvalidasi. Kemudian kita arahkan. Lalu apakah selamanya kamu akan seperti itu? Tentu saja kamu tidak sampai melakukan tindakan yang lebih parah daripada itu. Maka anak menjawab, tidak Bapak. Mudah-mudahan ke depan saya tidak akan melakukan itu lagi. Karena saya pun tidak mau mendekat aja bandel. Itu baru kita masuk ke level kedua, yaitu memberikan akses terhadap keyakinan kelas, atau mengingatkan terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Karena mereka yang membuat. Apakah Ananda lupa dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Gitu kan? Oh iya Pak, nilai apa kira-kira? Dia akan mengatakan nilai kedisiplinan Pak. Berarti saya tidak atau tidak melaksanakan nilai kedisiplinan misalkan anak yang tidak mengerjakan tugas tadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, sekarang kira-kira apa yang Ananda rasakan jika Ananda sudah menjadi anak yang seperti itu atau Ananda melaksanakan keyakinan kelas itu? Anak akan menjawab, saya akan bangga Pak, saya telah menjadi anak yang mampu berdisiplin dalam belajar, dalam bertingkah laku, dan tidak melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Dan selanjutnya baru kita masuk ke level ketiga, yaitu menstabilkan identitas. Baik kalau begitu, bisa kita masuk. Baik kalau begitu, berarti Sofi sudah sadar akan keterlibatan Sofi selama ini. Dan kalaulah Sofi memang mau merubah tingkah laku Sofi, kira-kira apa yang akan dilakukan Sofi sekarang? Itu dia akan menjawab, saya akan mempertanggungjawabkan Pak segala kesalahan saya. Dengan cara seperti apa? Kalau berupa materi, mungkin kita sampaikan sama dia kira-kira bagaimana solusinya. Apakah menggantinya semampu dia? Tapi kita tidak memaksa ya, jangan sampai kita memaksa harus kamu. Nah, kita persilakan semampu. Misalkan gini aja Bapak Ibu, karena saya telah memecahkan kaca sekolah, misalkan seharga 100.000, sementara uang jajan saya sehari 10.000. Bagaimana Bapak kalau saya bayar yang 100.000 tadi itu atas kesalahan saya tadi itu dengan langsung selama sekian bulan, misalnya dipotong uang jajan saya sehari 1.000 misalnya 2.000. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu memberikan pemahaman kepada anak sebagai bagaimana cara kita bertanggung jawab timbul daripada kesadaran diri anak itu sendiri. Kan karena paksaan. Memang ini Bapak Ibu bisa dikatakan hanya mimpi kira-kira. Ini betul, saya begitu, saya nggak yakin, bahkan saya bertanya kepada apa ya Pak ini akan terrealisasi, akan kita panen hasilnya? Tidak, rupanya tidak untuk saat ini. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang Bapak Ibu. Ini adalah proses karena kita masuk ke dasar, menyadarkan anak itu dari dalam diri mereka sendiri. Ini perlu waktu yang cukup panjang, makanya ini berhubungan dengan visi. Visi sekolah itu adalah impian, dia kata benda itu. Bendera yang kita tancapkan jauh di sana. Suatu saat akan kita capai, walaupun tidak untuk hari ini. Setidaknya walaupun tidak kita capai visi sekolah tersebut, setidaknya kita sudah mencapai cita-cita kita ke depan. Bapak Ibu, terima kasih. Oke Pak, ya berarti kalau saya coba simpulkan dari penjelasan Bapak tadi, kalau kita sederhanakan berarti segitiga visi itu berarti dari ada 3 kegiatan ya. Yang pertama validasi, yang kedua verifikasi, yang ketiga konseling dan konfirmasi.
Seperti itu Pak ya. Berarti validasi kan kita menggali permasalahan si anak dari